Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Data Mining, yang mana judulnya adalah analisis menggunakan smooth dan random search pada algoritma machine learning untuk diagnosis penyakit stroke. Perkenalkan, nama saya Ubaid Khair Julio DN, NIM-nya 21113822 dari kelas Informatika Big Data 4. Ini adalah latar belakang, di mana stroke merupakan kondisi medis serius yang terjadi ketika aliran darah menuju wadah otak terhambat, sehingga memicu kerusakan jaringan saraf yang dapat menyebabkan kecacatan permanen maupun kematian. Jadi ini adalah latar belakang yang saya buat. Pada tahun 2020, berdasarkan profil kesehatan Indonesia, tercatat cukup tinggi penduduk yang mengalami atau menderita stroke, yaitu sebesar 1.789.261. Menurut Riskesdes pada tahun 2018, penduduk dengan usia 15 tahun ke atas akan terkena stroke sekitar 14,7% dan meningkat dengan bertambahnya usia 75 tahun ke atas, yaitu sebesar 50,2%. Dengan keadaan seperti ini, perlu adanya penanganan cepat untuk memprediksi terkena stroke secara efisien dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi stroke dengan membandingkan akurasi dari 5 algoritma machine learning, yaitu yang pertama adalah random forest, yang kedua adalah XGBoost, yang ketiga ada support vector machine atau SVM, yang keempat ada logistic regression, dan yang kelima adalah CatBoost. Yang mana masing-masing algoritma ini memiliki pendekatan komputasional yang berbeda, sehingga menghasilkan performa yang beragam terhadap dataset yang digunakan. Melalui penelitian ini, dapat diketahui algoritma mana yang paling optimal naik dari segi akurasi, maupun generalisasi, maupun kemampuan mengolah data yang kompleks dalam konteks prediksi resiko stroke. Salah satu tantangan dalam pengembangan prediksi penyakit stroke adalah ketidakseimbangan data atau class imbalance. Sebagian besar dataset medis menunjukkan bahwa jumlah pasien yang mengalami stroke jauh lebih sedikit daripada dibandingkan pasien yang tidak mengalami stroke. Kondisi ini menyebabkan model machine learning cenderung bias terhadap kelas mayoritas, sehingga mengabaikan kelas minoritas. Akibatnya, menurunkan kemampuan model dalam mendeteksi kasus stroke secara akurat. Untuk mengatasi ini, diperlukan metode penyeimbang data berbasis oversampling dengan menggunakan smooth. Teknik ini dapat bekerja dan menghasilkan data seimbang, terutama pada aspek sensitivitas pada F1 score, karena model menjadi lebih mampu mendeteksi pasien dengan risiko stroke secara lebih akurat. Selain permasalahan ketidakseimbangan data, prediksi stroke yang optimal juga memerlukan proses pemilihan parameter terbaik dengan tujuan memberikan performa yang maksimal. Dalam penelitian ini digunakan random search sebagai teknik hyperparameter tuning karena metode ini lebih efisien dibandingkan grid search, terutama untuk jumlah kombinasi parameter sangat besar. Dengan demikian, penggunaan random search diharapkan dapat menghasilkan model prediksi stroke yang lebih optimal ketika dipadukan dengan teknik penyeimbangan data seperti smooth. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan penyakit stroke dengan membangun model prediksi risiko stroke yang menggabungkan teknik penyeimbang data yaitu smooth dan optimasi parameter yaitu random search. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sistem pendukung keputusan dan membantu dalam identifikasi pasien yang berisiko tinggi secara efisien bagi tenaga medis atau layanan kesehatan.
Jadi, dataset yang saya dapatkan ini ada di dalam Kaggle. Nah, dataset ini digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data publik di Kaggle yang terdiri dari 5.110 baris data dengan 12 variabel. Dataset ini memuat informasi karakteristik riwayat kesehatan serta kebiasaan hidup yang relevan dalam proses prediksi resiko stroke. Berikut menunjukkan daftar atribut beserta deskripsinya. Jadi, isi dataset yang ada di Kaggle untuk penyakit stroke itu ada 12 atribut. Yang mana isinya ada yang pertama adalah ID, kemudian kedua ada gender, ketiga umur, terus yang keempat hypertension, heart diseases, ever married, work type, residence type, average glucose level, BMI, smoking status, dan stroke. Analisis ini, analisis distribusi kelas menunjukkan bahwa dapat dapat dataset digunakan data pada dataset. Ada yang typo. Data pada bahwa data pada dataset yang digunakan memiliki ketidakseimbangan kelas yang signifikan dengan 4.861 data termasuk kelas tidak stroke dan hanya 249 data pada kelas stroke. Jadi ada 4.861 yang tidak terkena stroke dan yang terkena stroke ada 249. Nah, kondisi ini menegaskan perlunya penerapan teknik penyeimbang data seperti SMOOTH untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap kelas minoritas. Jadi perlunya SMOOTH agar data itu seimbang. Jadi diseimbangkan antara yang terkena stroke dan tidak terkena stroke. Karena ketika data tidak seimbang, maka hasilnya akan bias. Seperti itu. Yang mana tahap pertama kita menggunakan data pre-processing. Jadi tahap pre-processing ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan bahwa seluruh variabel berada dalam format yang sesuai dengan algoritma machine learning. Tahapan ini sangat penting karena kualitas pemrosesan sangat mempengaruhi performa model. Proses pre-processing diawali dengan data cleaning, yaitu menghapus fitur-fitur yang tidak relevan atau tidak memiliki pengaruh terhadap proses klasifikasi. Selanjutnya dilakukan penanganan missing value, mengingatkan data medis sering mengandung nilai yang hilang, khususnya pada variabel numerik seperti body mass index yaitu BMI. Pada penelitian ini digunakan metode imputasi median karena lebih robust terhadap keberadaan outlier dibandingkan nilai rata-rata atau mean. Sehingga distribusi data tetap terjaga dan tidak menimbulkan bias pada proses pelatihan model. Setelah itu, seluruh variabel kategorikal dikonversi ke dalam bentuk numerik menggunakan teknik label encoding yang mengubah setiap kategori menjadi representasi angka agar dapat diproses oleh algoritma machine learning pada tahap pemodelan. Jadi, yang pertama yaitu penanganan missing value karena ya rata-rata data medis itu sering mengandung nilai yang hilang khususnya pada variabel numerik BMI. Kemudian digunakan metode imputasi median karena lebih robust terhadap keberadaan outlier dibandingkan nilai rata-rata mean. Seperti itu. Nah, yang pertama itu data cleaning. Nah, itu penghapusan kolom tidak relevan, yaitu kolom ID dihapus karena tidak memiliki kontribusi terhadap proses prediksi dan hanya berfungsi sebagai identitas. Kemudian kedua, penganan missing value. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa atribut BMI mengandung nilai kosong. Nilai kosong pada kolom BMI diisi menggunakan metode imputasi median untuk menjaga distribusi data dan mengurangi pengaruh outlier. Yang ketiga ada encoding data kategorikal. Atribut kategorikal dalam kolom gender, ever married, resident type,
smoke type, and smoking status diubah menjadi bentuk numerik. Jadi ya sebelumnya itu bukan numerik, kemudian dijadikan numerik, dijadikan angka. Proses encoding dilakukan agar fitur kategori dapat diolah oleh algoritma klasifikasi. Yang keempat, setelah data kita preprocessing, sekarang kita menerapkan EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi tahapan EDA yang dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan struktur data. Dataset terdiri seperti saya jelaskan tadi, dataset terdiri dari 5.110 baris data. Kemudian yang kedua adalah analisis tipe data. Kita menganalisis tipe data apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan missing value seperti yang tadi. Keempat, analisis distribusi kelas target. Distribusi kelas menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan, yang mana orang yang tidak terkena stroke ada 4.861 data, dan yang terkena stroke ada 249 data. Kelima, analisis statistik deskripsi. Dilakukan perhitungan nilai median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum untuk fitur numerik guna memahami sebaran data dan mendeteksi potensi outlier. Yang ketiga, yang keenam, visualisasi data. Yaitu yang pertama histogram untuk rata-rata level glukosa. Glukosa ini gula. Dan BMI. Bar chart untuk distribusi fitur kategorikal. Grafik distribusi kelas sebelum dan sesudah semua. Ulasan hasil dari EDA, hasilnya yang pertama, dataset sangat tidak seimbang dengan rasio kelas stroke hanya sekitar 4,8% dari total data. Hal ini berpotensi menyebabkan model menghasilkan akurasi tinggi namun recall rendah untuk kelas stroke. Fitur numerik seperti level gula menunjukkan pola distribusi yang relevan secara klinis, di mana pasien stroke cenderung berada pada rentang usia lebih tinggi dan kadar glukosa yang lebih besar. Missing value. Kemudian fitur kategorikal seperti work type dan smoking status memiliki variasi kategori yang cukup besar, sehingga berpotensi memberikan informasi penting terhadap model jika encoding dengan benar. Yang kelima adalah seleksi fitur. Yaitu yang pertama, penghapusan fitur yang tidak relevan. Kemudian analisis kolerasi. Kemudian evaluasi fitur importance model. Kemudian metode ulasan. Sekarang kita langsung ke modeling. Oke, di modeling ini, yang mana dataset karena tidak seimbang, kita menggunakan metode smooth. Nah, ini adalah sebaran data yang awalnya sebelum distribusi kelas dataset sebelum penerapan smooth. Yang mana 0 ini adalah yang tidak atau orang yang tidak terkena penyakit stroke. Ini ada berapa? 4.861 orang. Nah, kemudian 1 ini menandakan yang terkena stroke. Yang terkena stroke ada 249. Karena datanya tidak seimbang, maka kita menggunakan penerapan smooth. Nah, ini adalah hasil distribusi kelas dataset setelah penerapan smooth. Jadi kita seimbangkan. Jadi yang terkena dan tidak terkena ada 4.861. Gambar 2 ini menunjukkan kondisi data gambar 2 ini menunjukkan kondisi data sebelum dilakukan penyimbangan data menggunakan smooth. Terlihat jumlah data kelas negatif tidak mengalami stroke jauh lebih banyak dibandingkan kelas positif mengalami stroke.
Jumlah kelas negatif 4.861 dan kelas positif 249. Sedangkan gambar 3 ini menunjukkan kondisi salsa sudah diterapkan metode tersebut. Berdasarkan hasil eksperimen, penerapan smooth pada data latih menghasilkan jumlah data seimbang pada kedua kelas. Dengan kondisi data yang telah seimbang, proses pelatihan model menjadi lebih optimal dalam mempelajari pola risiko stroke. Pembagian data training dan data testing. Data dibagi menjadi rasio 8:2, yaitu 80% data latih atau training dan 20% data uji atau data testing. Pembagian ini memastikan model memiliki data yang cukup untuk belajar sekaligus generalisasi pada data baru. Nomor 3, implementasi algoritma. Pada tahap implementasi algoritma, penelitian ini menerapkan 5 algoritma machine learning, yaitu random forest, XGBoost, logistic regression, super vector machine, and catboost dengan parameter telah ditentukan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Algoritma random forest diimplementasikan dengan jumlah pohon n estimator sebanyak 300. Kelas weight bernilai balance untuk menangani ketidakseimbangan kelas serta random state 42 digunakan menjaga konsisten hasil. XGBoost menggunakan estimator 300, learning rate 0,1 dan max depth 4 dengan penyesuaian scale post weight berdasarkan rasio kelas serta eval metrik log loss sebagai fungsi evaluasi. Logistic regression diimplementasikan dengan MaxItr 500, class weight balance, dan solvers linear untuk memastikan proses optimasi berjalan optimal. Pada SVM, digunakan kernel radial basis function atau RBV dengan kelas weight balance serta proses penskalaan data menggunakan standar scalar untuk meningkatkan performa model. Sementara itu, catboost diimplementasikan dengan 300 iterasi, depth 6, learning rate 0,05, dan loss functional log loss dengan verbose dinonaktifkan. Seluruh algoritma diimplementasikan menggunakan parameter tersebut untuk memperoleh performa yang optimal dan dapat dibandingkan secara objektif. Ini adalah tabel hasil arsitektur algoritma seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ini random forest menggunakan ini, XGBoost, logistic regression, super vector machine, dan catboost. Hasil tuning. Seluruh algoritma machine learning diuji menggunakan parameter dasar tanpa dilakukan proses hypertuning. Nah, jadi ini adalah hasil hasil sebelum menggunakan hyperparameter tuning yaitu random search. Hasilnya random forest mendapatkan akurasi 0,95, kemudian XGBoost mendapatkan 0,94, logistic regression mendapatkan 0,82, super vector mendapatkan 0,89, catboost mendapatkan 0,94. Hasil evaluasi sebelum tuning menunjukkan bahwa algoritma berbasis ensemble khususnya random forest, XGBoost, catboost memberikan performa paling unggul dibandingkan algoritma yang lain. Kemudian kita menggunakan proses hyperparameter tuning, yaitu menggunakan metode random search CV, yaitu untuk meningkatkan performa dalam modeling. Kemudian ini adalah hasil arsitektur algoritma setelah tuning. Seperti ini. Kemudian hasilnya random forest 0,96, XGBoost 0,96, logistic regression 0,82, super vector machine 0,91, catboost 0,96. Nah, ini kemudian ini adalah hasil recall perbandingan kinerja model sebelum dan sesudah smooth. Ini sebelum di smooth, kemudian ini setelah di smooth. Yang mana pada algoritma random forest
sebelum smooth mendapatkan hasil 0,91. Kemudian setelah smooth mendapatkan nilai 0,96. Kemudian Eskibus dari sebelum smooth mendapatkan nilai 0,92, kemudian setelah smooth mendapat 0,97. Logistic regression 0,70, kemudian setelah menggunakan metode smooth mendapat 0,84. Support vector mesin 0,78, setelah smooth mendapatkan 0,93. Catboost 0,94 dan setelah menggunakan smooth 0,97. Menunjukkan bahwa penerapan smooth memberikan peningkatan signifikan pada nilai recall seluruh algoritma yang diuji. Peningkatan ini terlihat paling jelas pada algoritma support vector mesin dan logistic regression yang sebelumnya memiliki sensitivitas rendah terhadap kelas minoritas. Dalam konteks medis, peningkatan recall sangat krusial karena mampu menurunkan risiko false negatif, yaitu kondisi ketika pasien yang sebenarnya beresiko stroke tidak terdeteksi oleh sistem. Saya ulangi, yaitu kondisi ketika pasien yang sebenarnya berisiko stroke tidak terdeteksi oleh sistem, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan klinis. Dalam praktik klinis, model yang diusulkan dapat diintegrasikan sebagai sistem pendukung keputusan dengan menghasilkan nilai probabilitas risiko stroke, bukan sekedar klasifikasi biner. Informasi ini dapat membantu tenaga medis dalam melakukan screening awal dan menentukan prioritas pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, seperti pemeriksaan laboratorium atau pencitraan medis. Model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan klinis, melainkan sebagai alat bantu. Saya ulangi, melainkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan deteksi dini risiko stroke. Kemudian kita evaluasi. Berdasarkan hasil algoritma Catboost menunjukkan performa terbaik dibandingkan dengan algoritma lainnya. Model ini memperoleh nilai akurasi sebesar 9,6,61%, recall sebesar 97%, dan F1 score sebesar 97%, yang mengidentifikasikan bahwa model tidak hanya memiliki tingkat ketepatan prediksi yang tinggi secara keseluruhan, tetapi juga sangat handal dalam mendeteksi pasien yang beresiko stroke. Analisis dan pembahasan. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik penyimbang data menggunakan smooth dan optimasi parameter menggunakan random search CV mampu meningkatkan performa model machine learning dalam memprediksi risiko penyakit stroke. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar algoritma mengalami peningkatan performa setelah dilakukan hyperparameter tuning, terutama pada metrik recall dan F1 score yang sangat penting dalam konteks medis. Algoritma berbasis ensemble, khususnya Catboost, XGBoost, dan Random Forest menunjukkan performa lebih unggul dibandingkan algoritma lainnya. Catboost menjadi algoritma terbaik dengan nilai akurasi sebesar 9,661% serta precision, recall, dan F1 score masing-masing 97%, yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan generalisasi yang sangat baik. Sementara itu, logistic regression tidak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan setelah tuning, yang mengidentifikasikan keterbatasan model linear dalam menangkap pola non-linear pada dataset stroke. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi teknik smooth dan random search sangat efektif dalam menangani permasalahan ketidakseimbangan data dan optimasi parameter pada prediksi penyakit stroke. Model yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi pasien yang beresiko stroke secara lebih akurat dan efisien. Itulah kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Kemudian adalah referensi.
Ini adalah referensi-referensi dari pendukung dari jurnal yang saya buat. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Asik.